peredaran miras, tidak ada peredaran narkoba, masyarakatnya tertib, pasti Kabupaten Cirebon menjadi kabupaten yang tertib. Assalamualaikum. Terima kasih sudah disinggahi desa kami yang notabene desa kami ini desa yang tertinggal. Desa yang tertinggal. Baik Bapak Ibu yang saya banggakan, setiap Jumat kami dari Polres Cirebon berkeliling seluruhnya, tidak hanya Kapolres, Kapolsek jajaran juga melaksanakan kegiatan Jumat Curhat untuk menampung kritikan, masukan, saran dari seluruh warga masyarakat terkait dengan pelaksanaan tugas kami, terkait dengan keamanan dan ketertiban masyarakat dan hal-hal lainnya yang ada di masyarakat. Apakah ada masalah aktivitas, masalah sosial dan lainnya yang bisa kami koordinasikan dengan stakeholder terkait. Tapi sebelum saya menerima masukan saran, saya ingin menyampaikan beberapa arahan, boleh ya? Beberapa pesan. Sepanjang saya menuju ke sini, sepanjang perjalanan saya menuju ke desa Gobyong ini, hampir 99,9% yang naik motor nggak ada yang pakai helm. Nah ini Paku ya, APBD, seluruh tokoh masyarakat, para ini juga Pak Kapolsek, saya mohon ditertibkan karena ibu-ibu yang banyak melanggar saya lihat. Jadi saya mohon warga Pantura, warga masyarakat Kecamatan Gebang, warga desa, tolong yang naik motor pakai helm, kalau yang naik motor pakai helm. Kalau celaka, apakah saya yang sedih? Ini nggak pernah dipikirkan ini, kalau jatuh ke aspal, ke beton, ke jalan, kepalanya retak, nggak ada gantinya kepala. Jadi saya mohon dengan sangat hormat mulai dari desa Gobyong ini bisa lebih tertib. Nah tadi saya dapat informasi bahwa desa ini adalah desa yang terbaik di Kecamatan Gebang. Benar apa benar? Masuk ke masjid ini luar biasa adem. Ini biasanya kalau di Pantura ademnya itu beda. Kalau di sini kok adem banget ya. Nah ini demi menjaga keamanan ketertiban warga masyarakat Cirebon, saya akhirnya dengan jajaran kami juga bersama stakeholder terkait dari Koramil ya, Kodim, Koramil, Babinsa, kita juga mengingatkan warga masyarakat, ayo dong tertib mulai dari lingkungan kita. Supaya apa? Supaya anak-anak generasi muda kita mencontoh. Mereka itu mencontoh apa yang dia lihat di orang tuanya. Kalau orang tuanya, ibu bapaknya tidak mau disiplin, tidak tertib, akan jadi contoh. Pasti mereka dewasa seperti itu juga. Sedih rasanya kalau melihat warga masyarakat yang nggak tertib, kemudian terjadi, mohon maaf, fatalitas di jalan. Kasihan, yang sedih pasti keluarga besarnya. Termasuk anak-anak remaja yang masih ugal-ugalan naik motor, nggak pakai helm apalagi. Kalau ada apa-apa, sedih kita, mereka tidak bisa menggapai cita-citanya. Nah, jadi saya mohon dengan sangat hormat, tolong dipikirkan lagi ya, ketertiban ini bukan tidak ada dampaknya. Ini sangat berdampak untuk kehidupan kita semua. Jadi mohon itu dipahami dan dilaksanakan. Kalau nggak mau pakai helm ya naik ojek, naiknya aja beca. Kalau nggak sepeda, ya atau jalan kaki. Itu yang pertama. Yang kedua, nih saya masih mendapatkan komplain dari masyarakat, masih banyak knalpot yang tidak sesuai spek. Knalpot brown kalau orang kampung bilang, bunyinya yang membisikkan telinga warawiri. Nah kenapa dari desa mau nggak bisa disegah? Padahal kan bisa tinggal panggil anaknya, lepas gitu knalpotmu, membuat bisik orang lain.
itu membuat telinga orang lain sakit. Nah ini saya minta juga tokoh masyarakat, Mbak Binsa, Mbak Bintang Mas ya, Pak Kabir, tolong tertibkan ini ya. Kemarin kami sudah melakukan pemusnahan 2.449 knalpot, sebagian kita buat untuk supaya jadi pengingat, jangan lagi pakai knalpot bro. Yang ketiga, yang menjadi penyakit masyarakat nih, banyak aksi kriminalitas gangguan Kamtibmas di Cirebon yang dimulai dipicu oleh anak-anak, orang-orang yang meminum minuman keras. Mulai dari desa, ayo dong, mulai dari desa kita perbaiki. Kalau semua desa 412 desa yang ada di Kabupaten Cirebon ini bagus, baik, tidak ada peredaran miras, tidak ada peredaran narkoba, masyarakatnya tertib, pasti Kabupaten Cirebon menjadi kabupaten yang tertib. Yang keempat, kami diminta untuk membangun ketahanan pangan. Mungkin yang teman-teman TNI fokus di padi ya Pak ya. Polri diminta untuk fokus di jagung. Sama satu lagi, di pekarangan rumahnya masing-masing, di teras rumahnya kalau yang nggak punya lahan. Ditanami apa yang di teras dan di pekarangan rumahnya? Tanaman untuk dikonsumsi kebutuhan sehari-hari. Misalnya kangkung, bayam, cabai, tomat, sawi, pocoy, ya kan? Nah ini untuk memenuhi kebutuhan kita, nggak usah lagi belanja ke pasar. Saya tantang bisa menggerakkan, mengaktifkan, termasuk ibu PKK ya. Nah ibu PKK di wajah-wajahnya nih, biasanya aktif loh ibu-ibu, ya. Hidup kan boleh hidup ya, terutama sayur-sayuran. Masih banyak anak di Cirebon yang stunting. Stunting itu bukan juga karena dia nggak mau makan, tapi kadang-kadang ibunya nggak mau telaten ngasih makan yang bergizi. Anaknya sekali disuapin nggak mau, langsung ya udah dibiarin aja, dikasih makan mie instan. Ibunya memilih nonton drama Korea, nonton sinetron, bener kan? Di Polri itu ngasuh 269 anak. Setiap bulan kita kasih makanan tambahan. Yang kecil udah bagus, insya Allah berdampak untuk kecamatan. Kecamatannya udah bagus, berdampak pada kabupaten kota. Sanggup gak kira-kira Gomel Kulon? Satunya ber5%. Sanggup gak untuk anak-anak makanan? Saya lombakan desa presisi namanya. Diajak anak-anak muda kita, diajak, jangan dibiarkan mereka mencari aktivitas lain di luar yang gak jelas. Jam 9 malam tidak ada lagi ya anak-anak kelihatan. Jadi kita doain aja pendukungnya, ya Allah jadilah kamu anak soleh, anak soleha. Pasti kamu akan menjadi orang yang sukses. Sambil kita ingatkan ya, ajak ngobrol, dikasih kasih sayang, insya Allah kita jadi orang-orang yang soleh-soleha. Ya, satu lagi terakhir. Nih, khusus dan perangkat desa. Saya minta saat kami di sini aktif gak? Nanti saya mau cek. Ya. Untuk apa? Untuk mengantisipasi, mencegah jangan sampai desa ini dimasuki orang-orang yang membuat onar, melakukan kriminalitas, atau anak-anak berandalan motor bisa lewat. Cegah di situ. Ingat kalau perlu bantuan kita, bantuan polisi, pencet ke nomor berapa? Nih, ayo. Kemana nomor berapa nih? Ayo. Sini saya. Nanti kasih hadiah. Namanya siapa? Iwati. Warti. Kok namanya mirip nama saya? Bu Warti masih punya suami? Mau dicariin? Ribet ya punya suami ya? Ribet ya? Punya cucu? Berapa? Masih remaja? Oke. Kalau ibu di jalanan lihat ada anak-anak yang berantem tawuran, ibu bisa lapor ke polisi nomor berapa? Gak ada. Ini jawaban aman. Saya nggak punya HP. Padahal pertanyaannya bisa nelpon ke nomor berapa?
Oke. Ya udah, kalau gitu yang tadi saya omongin di rumah harus ngapain? Bu Kapolres tadi ngomong apa? Coba tadi Bu Kapolres bilang desanya harus punya ketahanan pangan, di rumah harus nanam. Ini ada nggak tanaman pangan di rumahnya? Ada. Ya, mau nggak nanam? Bisa nggak di rumahnya nanam di pot-pot, ditanam tanaman sayuran, tanaman bayam, bisa nggak? Bisa nggak? Halaman? Nggak ada halamannya, bisa di mana pun nanamnya? Kalau naik motor, Bu Warti harus pakai apa? Pernah? Oh iya, Bu Warti di rumah saja. Oke. Kalau ke pasar harus bawa apa? Bertas. Ya udah, ada perhatian dari mana aja. Sehat ya. Tapi saya minta Bu Warti di rumahnya nanam tanaman sayuran, kangkung, bayam, atau pokcoy, atau cabai, atau tomat, tanam di pot. Kalau nggak ada terasnya, gantung di atap. Bisa ya? Bisa ya? Ya, sehat-sehat ya. Kalau naik motor harus bawa. Ya udah, makasih Bu Warti. Namanya siapa? Ibu, cucunya ada? Ada banyak? Iya Mbak, suaminya ada? Suaminya nggak ada. Oh, dicarikan yang baru. Ibu, tadi saya ngomong apa di depan? Yang tadi yang saya ngomongin apa untuk masyarakat yang dengar kita? Bu Ermi, kalau naik motor harus pakai apa? Pakai bensin. Yang benar atau naik motor ya harus pakai bensin. Kalau nggak ada bensin masa pakai air ya. Yang naik motor kepalanya harus pakai apa? Tahu kenalin belum? Pakai helm ya. Cucu-cucu ingatkan kalau naik motor harus pakai helm. Diklik di sini ya, supaya selamat. Kalau jatuh, kepalanya terbentur aspal, kepalanya nggak bergerak. Bisa. Jadi kalau naik motor harus pakai helm yang kurang mana ya? Kalau ke pasar harus bawa kasih hadiah deh. Ya, semoga bermanfaat ya. Didoain dong. Doanya buat aku apa dong? Sama polisi-polisi sama TNI di sini apa? Apa doanya? Apa didoain apa tuh? Siapa namanya? Bu Erna, tadi Bu Erni, tadi lagi
Bu Erni, Bu Erna tadi buka Polres di sini yang apa aja sih? Ibu-ibu terutama ya, naik motor, jauh dekat, pakai helm juga. Terus pergi bukan nanam pohon, nanam apa? Sayur, terus nanam apa lagi? Terus apa lagi? Kalau jam 9 siapa yang harus ada di rumah? Suami? Ya. Masyarakat Desa Gombyong harus ngapain? Warga Desa Gombyong Kulon harus tertib dalam aturan, Bu. Terus apa lagi? Di sini ada bank sampah nggak? Nanti saya lihat. Dibilang ya sampahnya dari rumah ya. Yang mana hadiahnya? Oke. Ibu-ibu semuanya, tadi sudah disampaikan panjang lebar oleh Ibu. Di Polres Cirebon itu memiliki pelayanan namanya Grace Service. Bapak-bapak sekalian, Grace Service itu bagaimana bisa mendukung supaya orang-orang itu mau mengolah sampahnya itu menjadi berkah. Intinya kami dari Polres itu memberikan privilege atau perlakuan khusus atau kemudahan, keistimewaan bagi Bapak Ibu yang kalau datang itu loketnya tersendiri. Tugas saya sebagai Wangasat Narkoba beserta jajaran narkoba bukan hanya untuk memerangi narkoba, tetapi ada 3 tugas narkoba, yaitu pencegahan, pemberantasan, dan rehabilitasi. Jadi bapak-bapak mungkin harus bisa memahami bahwa di narkoba itu ada tim yang juga untuk melakukan pencegahan dilakukan dengan cara edukasi penyuluhan di sekolah-sekolah, masyarakat atau pemuda Karang Taruna yang di beberapa desa juga kita kunjungi untuk melakukan sosialisasi terkait dengan penyalahgunaan dan bahaya narkotika. Antisipasi peran serta tokoh masyarakat, tokoh pemuda Gombyong Kulon agar bisa sama-sama mengawasi. Kami tidak segan-segan untuk melakukan tindakan terhadap yang melakukan peredaran narkotika maupun obat-obatan. Mungkin nanti Bapak dan Ibu bisa lihat nanti kalau selesai acara ini pasti akan numpuk sampah. Ada sampah seperti ini, ada sampah daun, ada sampah lain-lain. Nah, itulah di situ fungsinya untuk memisahkan sampah non-organik dan anorganik. Sekolah dari jam 21 sampai jam 04 tidak boleh ada di luar rumah. Untuk itu, ketika anak-anak kita tidak ada di rumah, tolong misalkan. Terima kasih atas semua berpartisipasi dari Bapak Ibu semuanya, dan mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan ke Pak Polresta bisa bermanfaat dan bisa dilaksanakan oleh kita semua. Amin. Masa Gombyong Pondok Joko Pajang Pula, muka-muka dia pula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kami berada di Desa Gombyong Kulon, melihat peternakan lele yang dikelola oleh BUMDes desa ini. Dan biasa keren. Ini Pak Susanto, apalagi yang mengelolanya anak muda ya. Dan di samping-sampingnya ditanamkan. Semoga desa-desa yang lain juga. Oh ini ya ulatnya ini. Kelambunya. Ya, kelambunya persiapan dari larva, dari maglotnya menetas. Sampahnya makanannya kapan dimasukin kapan? Makanannya nanti kalau sudah banyak kita masukin makanan. Sampahnya. Ya. Nah, kalau sampahnya di sana paku ini selain sampah organik dan juga dari kotoran ayam. Jadi kita tidak menggunakan full sampah organik. Ini nanti
mati, nah ini bertelur, di sini telurnya dipisahkan oleh petasan. Jadi kotoran yang jatuh dimakan oleh macan. Bobotnya nanti buat makan lele. Uyuk domyong kulon tok.